Ya, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Video kali ini akan membahas tentang trading future, terutama di Binance. Trading future banyak lah ya di exchange global. Kalau khusus di Indonesia, trading future tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena ini adalah trading sama seperti kalau kalian trading forex, mata uang asing, emas, indeks, dan lain-lain. Itu menggunakan leverage, menggunakan pinjaman. Jadi kalian dikasih pinjam oleh exchange untuk kalian perdagangkan. Jadi kalian disuruh dagang menggunakan uang dari exchange. Sederhananya seperti itu, walaupun secara prinsip tidak seperti itu karena kalian butuh modal. Ingat, tapi ini saya tidak rekomendasikan Anda kalau kalian belum paham. Saya rekomendasikan Anda belajar terlebih dahulu. Tapi kapan mau mencobanya kalau tidak itu? Sedikit-dikitnya kalian harus belajar, harus memahami. Saya di sini video ini mungkin saya agak panjang supaya kalian bisa paham sedikit. Sisanya nanti kalian kembangkan. Tapi ingat, ini tidak saya rekomendasikan. Nah, bedanya apa trading spot dengan trading future? Kalau trading spot, katakanlah kalian punya uang 100.000. Kalian membeli Bitcoin, membeli Shiba Inu, Dogecoin, dan kawan-kawan dan lain-lainnya. Berarti kalian uang 100.000, misalkan kalian mendapatkan 100 koin. Jika harga Dogecoin kemarin 1.000, berarti kalian mendapatkan 100 koin. Nah, 100 koin ini yang nggak akan bertambah dan nggak akan berkurang, harganya saja berubah-ubah seperti itu. Nah, artinya 100 koin ini hari ini seharga 100.000. 100 koin karena harganya Rp1.000 misalnya. Ini contoh saja. Kemudian Dogecoin naik 5%, berarti kalian bisa menjual Dogecoin di harga 105.000. Artinya kalian untung 5.000. Sebaliknya, kalau Dogecoin turun menjadi 10% misalkan, kemudian kalian jual, entah karena satu hal kalian terpaksa jual, kalian jual, ternyata sedang Rp900 per koin, makanya kalian mendapatkan uang Rp90.000. Artinya kalian rugi Rp10.000 kalau kalian jual. Kalau tidak dijual pun tidak apa-apa, nunggu naik lagi. Kapan? Nggak tahu. Bisa naik, bisa tidak. Ya, memang seperti itu. Itulah kripto, pergerakannya cepat. Sama seperti barang pada umumnya, cuman ini gerakannya cepat karena diperdagangkan seluruh dunia. Itu trading spot. Kalau uang 100.000 naik 5%, ya kalian mendapatkan 5.000 perak. 5% tinggi atau enggak tinggi? Tinggi, guys. Tinggi sekali. Kalau kalian beli BCA, beli emas dan kawan-kawannya enggak sampai sebesar itu. 0, sekian persen, 1%, 2% sudah luar biasa. 5% tinggi sekali di kripto untuk spot. Nah, spot tidak ada liquidity, tidak ada likuiditas, tidak ada margin call. Kalian beli, misalkan harga Doge sekarang berapa, harga Dogecoin katakanlah 1.000 kemarin, kalian punya uang 100.000, dapatkan 100 koin. Seumur hidup 100 koin milik kalian. Soal harga sedang 100 perak sekalipun, koin Anda tetap 100 dan tetap aman. Tapi di future tidak. Jangan main. Di future itu kalian bukan beli koinnya, tapi beli papernya, beli kontraknya. Jadi kalian harus berhati-hati. Di situ ada leverage. Oke, mungkin kita akan lanjut apa itu leverage dan apa pengaruhnya nanti untuk trading ini. Oke, kita lanjutkan pelajarannya. Dari sini kita akan belajar di Binance. Kenapa mesti Binance? Apakah saya mengiklankan Binance? Bukan. Di Indonesia itu trading future tidak
diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah trading spot. Artinya kalau mau trading future ya harus ke global. Nah, ke global pilihan yang utama adalah mencari yang terbesar di dunia. Dengan alasan tentu saja satu, volumenya tinggi dan kemungkinan jatuhnya sesedikit mungkin. Karena kita di global, begitu uang kita begitu mereka misalkan mereka tidak amanah, entah itu bangkrut, lari dan lain-lain, uang kita 100% menguap tanpa bisa dibalikin, guys. Kalau ke exchange di Indonesia kita masih bisa menuntut kepada mereka dibantu oleh pemerintah. Tentu saja exchange di Indonesia yang resmi. Jadi ingat, yang resmi di bawah naungan BPPT. Di luar itu, jika exchange-nya bangkrut, uang kalian akan lenyap. Tapi kalau resmi, pemerintah akan membantu untuk melakukan penarikan kembali aset kalian. Oke, nah kita langsung saja ke Binance. Kenapa Binance itu lebih baik? Karena dia adalah nomor 1 di dunia. Di sini kalian bisa lihat dalam trading volume harian 25 miliar dolar dalam 24 jam terakhir. Kalikan 15.000, mungkin 300 triliun lebih, guys. 300 triliun dalam 24 jam. Duit itu berputar di sana di Binance. Yang lain adalah Coinbase, Bybit, OKX dan lain-lain. Ya kalian silahkan mana aja yang kalian memang sukai dan kalian cocok. Yang pasti di global berhati-hatilah, karena di global ini uang kalian beresiko tinggi. Jika bangkrut, jika nyangkut, jika bermasalah, kalian tidak bisa minta tolong kepada siapapun. Uang kalian akan hilang begitu saja jika terjadi sesuatu terhadap mereka. Seperti itu. Oke. Ya, pertama-tama tentu kalian harus ke Binance. Ke Binance, install seperti biasa, kemudian kalian mendaftar seperti umumnya pendaftaran akun. Yang pasti di global pun, tidak hanya di Indonesia, untuk mendaftar di sebuah exchange, sekuritas, broker dan lain, semuanya harus sudah KYC atau know your customer lah kalau di bahasa sana, adalah menggunakan KTP wajib. Kemudian rekening bank juga harus sesuai dengan KTP. Itu adalah syarat mau di Binance, di OKX, dimanapun. Kalau yang resmi, mungkin resmi di negara lain, itu harus pakai KTP termasuk Binance. Jadi siapkan KTP, siapkan rekening sesuai nama KTP. Biasa sampai terverifikasi. Prosesnya ribet, ya ribet. Di Indonesia ribet, di luar negeri ribet. Oke, setelah kalian punya akun Binance dan sudah terverifikasi, baru kalian bisa deposit ke dalamnya. Oke, di layar utama kalian bisa deposit di sini. Deposit berupa USDT, ETH, Bitcoin dan lain-lain itu bisa. Nah, kalau untuk deposit kripto, kalian harus tahu dulu. Misalkan kalian di Indonesia, di Indodax atau kripto, di Pintu dan lain-lain, kalian beli dulu di sini di Indonesia. Beli di Indonesia dengan transfer bank, dengan dana, wallet dan lain-lain, kalian beli dulu salah satunya. Mau USDT, mau BUSD, mau Bitcoin, mau ETH dan lain-lain. Tapi USDT itu pack dengan US dollar, berarti ya satu koin seharga dolar, seperti itu, lebih kurang. Biasa ada margin kan untuk keuntungan mereka gitu. Nah, dari sana, dari misalkan katakanlah di Indodax, kalian bisa kirim USDT ke sini. USDT jaringannya apa, bla 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 bla, itu ada cara lain sebetulnya. Oke, ini adalah transfer koin antar exchange, antar wallet dan lain-lain. Ini ada nanti videonya juga lain sudah ada, tinggal kalian cari saja. Ini addressnya, kalau di bank itu rekeningnya, misalkan pakai BRP20, ini adalah rekeningnya, rekening di Binance gitu ya.
Kalian tinggal klik-klik nanti akan sampai ke sini. Oke, cara yang kedua, kalian langsung dari bank di Indonesia itu lewat exchange, lewat money changer. Kalian ke more sini, kemudian ada P2P. Ini P2P yang ini. Nah, di sini ada list. Ya, ini adalah orang exchange di Indonesia yang terdaftar di Binance. Tentu ada resikonya juga, maka kalian pilih yang sudah centang kuning lah. Yang centang kuning ini agak-agak sudah lebih baik, artinya cukup terpercaya. Kemudian pilih banknya. Ini kalian punya bank apa di sini? Ada BCA Mobile, Mandiri, Transfer, BRI, Sinarmas dan lain-lain. Kalian pilih sesuai dengan bank kalian yang bisa transfer antar bank. Kemudian limitnya kalian lihat juga di sini. Ada dia exchange nggak nerima 100.000, 200.000 enggak. Ini minimal 10 juta. Kalian cari saja yang sesuai dengan anggaran kalian. Saya rekomendasikan kalau kalian memutuskan, sekali lagi kalau kalian memutuskannya, resiko tangan Anda sendiri. Kalau memutuskan untuk trading future minimal 1 juta guys, 1 juta minimum. 500.000 masih bisa, tapi saya rekomendasikan minimal 1 juta lah gitu ya. Cari yang bisa transfer 1 juta di sini. Cari saja. Pasti nanti ada banyak kok gitu ya. Yang bahkan ini 1 juta yang ini. Naik lagi. Cari saja yang bisa 1 juta sesuai anggaran kalian, karena di sini 1 juta. Kalau di waktu tertentu ada minimum 150.000 di sini. Ya yang ini sudah 150.000 ya, yang ini. Yang ini 150.000. Oh, maksimal 150.000. Dia udah nggak ada duit lah ya. Mungkin cari yang lain, yang masih ada. Kayak ini 500.000. Metaverse 500.000. Ini banknya seperti ini. Oke. Jadi kalian pilih seperti itu. Jadi kalian cukup klik saja ke salah satu, misalkan sudah temukan, kalian buy. Oke. Kemudian kalian masukkan di sini, karena ini minimal 10 juta ya, kalian 10 juta. Makanya tadi sudah milih kan. Katakanlah 10 juta. 10 juta, kemudian payment methodnya apa? Jadi ada Cbank, ada Mandiri, ada bank transfer. Jadi kalian pilih bank apa. Kalau bank transfer nanti ada ininya dan lain-lain. Misalkan kalian buy USDT, akan ada keluar rekening, kemudian kalian bisa transfer ke atas nama dia, kemudian nanti kalian verify. Adalah lanjutannya seperti itu. Karena saya udah terlanjur ngisi, jadi saya nggak bisa menjelaskan apa sih namanya, tadi udah kadung ngisi, baru inget bahwa ini manfaat juga ya buat kalian untuk edukasi lah, seperti itu. Saya udah ngisi masalahnya tadi. Oke, begitu sudah terisi, kalian masuk ke wallet di sini, di wallet, maka uang kalian akan ada di funding sini guys, ada di funding. Masuk pertama kali uang yang ada adalah di funding, ada di sini funding. Kemudian kalau kalian mau trading spot, kalian harus transfer di sini, transfer. Ini uangnya sudah USDT nanti ya. Kalian transfer di sini dari funding ke mana? Kalau mau spot, kalian masukkan ke spot wallet. Karena kita ngomongin ke future, maka kalian transfer ke USD-M future. Kalau yang koin M future itu nanti patokannya kepada koin. Jadi yang dihargai sama koin, pairnya sama koin lain seperti itu. Tapi kalau berbentuk USDT, ya kalian pilih ke USD saja, USD. Oke, kemudian kalian max, begitu kalian confirm transfer, maka uang kalian akan berpindah dari funding ke future sini, ke future. Disinilah uang kalian berada. Oke, di sini sudah siap trade, kalian trade. Ini kebetulan bahasa Inggris kali ya, kebetulan bahasa Inggris, trade. Oke, dalam trading future ya, sekali lagi saya tidak rekomendasikan Anda sama sekali untuk melakukan ini, karena ini adalah sangat beresiko tinggi sekali, sangat beresiko. Makanya
belajar dulu. Nah, ini salah satu belajar. Kalau kalian bisa nonton ini, saya harap bisa mengerti sedikit lah, setidak-tidaknya sedikit pahami dulu, nanti selanjutnya kalian belajar lebih jauh. Oke, kenapa saya harus memesan ini? Karena ya uang nggak semuanya gampang nyari. Di sini kalau bisa hilang gitu. Kalau kalian beli spot, beli kripto, nggak ada masalah, beli simpan, no problem. Tapi di future jangan main-main, nggak bisa guys, karena ini adalah trading berleverage. Oke, di sini kalian bisa milih koinnya, ada banyak lah ya, di Indonesia ada banyak sekali. Kalian bisa ngelis di sini by volume, jadi by volume, yang volume paling tinggi ini bisa di volume kayak Bitcoin, itu volumenya 21 billion, 21 miliar dolar dalam 24 jam. Ini terusnya, ini yang gede-gede guys, gede-gede. Dogecoin ini harga Dogecoin sekarang harganya 0, sekian, karena ini menggunakan dolar ya. Kalian bisa pindah ganti ke rupiah juga, bisa bahasa Indonesia sih, cuman udah kadung begini. Oke, kalian bisa milih by change ya, yang lagi rame gitu ya, bukan by volume tapi yang lagi rame seperti ini. Ini lagi rame, ini persen, lihat persen di bawah. Atas adalah harga, bawah adalah persen kenaikannya. Tapi ada ada plus dan minusnya kalau kita ngelihat di sini. Memang kalau kenaikannya tinggi bagus, karena memang itu sedang rame pasti kan, orang sedang pada di sana. Tetapi kita tidak tahu apakah ini sudah kenaikan tertingginya atau sedang di bawahnya atau sedang penurunan. Jadi kalau kita lihat arus nih, arus ya, di sini harus klik. Kalau kita ini seperti ini, dia sedang naik seperti ini tuh ya, sedang naik. Tapi kenaikannya apa, sedang naik terus atau akan terhenti, koreksi dan lainnya, karena ada naik dan ada turun guys. Tidak semuanya seenak-enaknya dia naik turun. Dia kan seperti ini, ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Dia naik, mungkin kita akan melihat di sini. Ini siapa sedang naik terus, apa kan terhenti? Itu adalah yang harus kalian pelajari. Naik, apakah dia akan terus naik atau dia akan malah ke sini? Nah, itu kan masalah. Itu satu hal yang kalian harus pelajari. Ini by weekly, ini by daily. Seperti ini ya. Memang sedang naik, betul. Kalau belinya di sini bagus dong, ya bagus. Tapi apakah betul kalian merasa beli di sini confident? Belum tentu kan, belum tentu dapat. Belum tentu dapat maksudnya belum tentu yakin bahwa ini akan naik atau turun. Tapi kalian nanti ada caranya untuk beli ini. Oke, sedikit tambahan saja. Ini 15 menit, ini 1 jam, ini 1 hari, 1 minggu, dan yang lain-lain ada di sini. Ada 1 menit, 3 menit, 5 menit, 30 menit, dan lain-lain. Maksudnya apa? Jadi kalau kita letakkan di 1 menit, si candle ini, lilin-lilin ini akan berpindah per 60 detik. Jadi 1 menit dia akan pindah 1 candle. Naik, turun, turun, naik. Itu per 1 menit pindah. Ya, kalau hijau adalah pada saat dia naik, kalau merah adalah turun. Artinya kalau dia naik ya diwakili oleh warna hijau, kalau turun diwakili warna merah. Ini warna boleh berubah-ubah ya, jangan melihat hanya ini warna ini. Banyak lah warnanya, itu tinggal kita warnai, kita spidol sendiri gitu, bebas. Tapi ini adalah perpindahannya. Jadi kalau kita beli buy ya tentu kita kalkulasi, kita analisis harus bahwa dia memang akan naik. Kalau kita analisa kemudian kita dengan berbagai analisa kita lakukan ternyata dia akan turun, kita lakukan sell. Jangan buy tapi sell. Oke, anggap aja kita udah temukan koinnya, kita udah yakin dan lain, kita buy guys. Kita buy di sini. Nah, apa yang harus kita biasakan di sini? Ini adalah koinnya, ini adalah persentase kenaikannya, ini adalah order book mereka yang sedang berjualan di sana. Artinya apa? Ini adalah orang-orang yang mau membeli yang ini, yang membeli. Namanya membeli tentu harus semurah mungkin. Order book ya. Jadi Anda punya duit, oke, saya mau beli koin ini. Saya punya duit nih. Saya mau beli koin ini seharga 24 dolar misalkan. Kalian bisa pasang harga di sana. Oke, saya punya duit 1000
$100 dengan harga per koin $25. Kalian bisa taruh di sini, plek gitu. Artinya ini adalah harga pasarnya. Jadi kalau dia turun menyentuh angka 24, baru kalian akan tereksekusi atau kalian membeli koinnya. Begitu naik ke 25, 26, 27 kalian akan untung. Sebaliknya yang di atas ini adalah order sell. Namanya menjual pasti harus lebih tinggi dari harga pasar. Ini harga pasar. Oke, saya punya barang kok. Saya punya barang, kalau kalian mau beli ya monggo-monggo saja, tapi harga bandrolnya adalah di sini. 26, 27, 28, 29, 30 dan lain-lain. Kalian bebas menentukan mau di mana. Pada saat harga menyentuh 28, 29, 30, maka barang kalian akan terjual di sini. Di angka 30. Kalau kalian menetapkan bahwa saya mau menjual di angka 30. Tadi di bawah saya mau membeli di angka ini. Kalau kalian menetapkan di angka 20, ya berarti tunggu koinnya turun dulu. Artinya ada orang yang mau membeli di harga 20. Kalau dia menyentuh harga itu maka akan terbeli. Seperti itu ya. Ini untuk yang ini. Kemudian kita lari ke sini dulu. Yang ini ada isolated. Kalau kita klik ada isolated, ada cross. Jadi seperti pertama kali tadi ada di wallet itu ada di spot, ada di sebentar saya agak lupa. Di sini ya, ini ada di spot, ada di funding, ada di earning. Itu adalah wallet masing-masing, guys. Jadi wallet sendiri-sendiri. Jadi walletnya sendiri-sendiri tuh ya. Jadi berpisah-pisah. Kalau kalian punya duit pertama kali masuk di funding, di pendanaan. Begitu kalian trading spot di sini, itu masuknya ke spot, walletnya ya, wallet spot. Kalau kalian di future, nanti masuknya di future sini. Kalau untuk sedang earning, deposito, kalian ada di sini duitnya. Jadi kalian mau yang mana? Pada saat kalian mau future, ya pindahkan duitnya ke future. Nah, apakah harus semua? Tidak, bisa dipecah-pecah. 500 di earning, 500 di funding, 500 di spot, bebas. Makanya di sini ada isolated. Kalau cross ini artinya itu digabung. Semua duit yang ada di Binance itu nanti akan dijadikan jaminan. Itu cross. Tapi kalau isolated, di sini isolated, jadi jaminan uang Anda adalah yang hanya ada di future saja. Kalau kita di future, berarti jaminan di future. Kok jaminan-jaminan itu bagaimana? Oke. Itu tadi pokoknya isolated dan cross ini akan uang gabungan semua terpakai. Kalau isolated terpisah, jadi hanya uang yang ada di future saja. Itu saja yang perlu diperhatikan itu. Ya, kemudian yang ini leverage ya. Nah, leverage ini cara sederhananya kalian tuh dikasih hutang. Jadi Binance memberikan pinjaman kepada Anda untuk kalian perdagangkan. Untuk kalian berdagang, kalian tidak harus menggunakan uang sendiri sepenuhnya. Dikasih pinjam. Oke? Prosesnya bagaimana? Nih, kalau kalian kali 1. Jika kali 1, berarti Binance tidak memberikan pinjaman apapun kepada Anda. Jadi kalian menggunakan uang kalian 100%. Contoh misalkan saya mau pakai duit 100.000 dikalikan 1, berarti ya cuman uang A itu uang Anda. Kalau koin harganya naik 5%, saya bilang tadi, kalian dapat 5.000 rupiah. Ya udah, itu duit Anda kok, gitu ya. Kalian jual dapat 5.000. Si Binance tidak ikut cawe-cawe. Kemudian kalau naik 10% ya monggo. Rugi pun ya urusan kalian gitu ya. Misalkan Doge tiba-tiba turun dari 100, misalkan harganya 1.000, kita ngomong 100.000 biar gampang hitungnya ya. Doge misalkan harganya 1.000 per koin. Kalau punya 100.000 berarti kita dapat 100 koin. Jika harganya turun menjadi 800 rupiah, maka kalian rugi 20.000. Kalau kalian jual, tapi ya kalau kalian jual. Semua barang juga kalau kalian nggak jual ya belum rugi. Rugi itu kalau kalian sudah jual. Oke? Ini adalah Fred. Oke, anggap saja kita permudah
kali 10 misalkan. Jadi setiap aset, setiap modal yang kalian beli, plek, dikalikan 10 guys. Dikalikan 10. Contoh, misalkan kalian punya 100.000 tadi, tidak harus dipakai semuanya, cukup pakai 10.000 saja, sisanya minjam di Binance. Maka harga akan bergerak naik dan turun, persentasenya sama persis seperti kalian menggunakan 100.000. Tapi kalau kalian letakkan di sini, itu akan makin tinggi. Nah, apa resiko di sini? Ini yang paling beresiko di sini. Ini resiko guys. Kenapa resiko? Skenario seperti ini. Jadi kalau kalian punya uang 1 juta, kemudian kalian gunakan yang 100.000-nya saja, yang 900.000 sebagai jaminan, sebagai aset agunan. Misalkan kita mau mengajukan pinjaman ke bank, pasti bank akan tanya, lu punya apa di rumah? Ada rumah tuh, ada tanah tuh, ada kendaraan tuh, dan lain-lain. Itu adalah jaminan. Kalau kalian nggak bisa bayar, maka akan disita. Di trading juga sama, di mana jaminannya tentu saja uang yang sudah ada di situ. Misalkan punya uang 1 juta sudah ada di future, maka itu adalah sebagai aset jaminannya. Kalian mau pakai yang berapa dulu? Uang kalian 1 juta, kalau kalian mau pakai trade, mau dipakai untuk untuk beli barangnya 100.000 dulu, maka 900.000 dijadikan sebagai aset jaminan. Masih bisa dipakai? Bisa. Masih bisa ambil? Bisa. Cuman itu kan aset jaminan untuk perdagangan. Pada saat kalian membeli 100.000 koin, kemudian dikalikan 10, berarti Binance memberikan pinjaman sebesar 900.000. Pada saat kalian membeli seharga 100.000, misalkan harga koin apalah gitu ya, harga terserah, koin di sini kan ada banyak koin yang murah dan mahal dan lain. Kalian bisa berapapun di situ, kalian beli salah satu, kalian beli. Ini ngomongin gampangnya 100.000 saja biar mudah dihitung ya. Pada saat kalian membeli satu koin sebesar 100.000 dengan dikalikan 10, kalikan 8, 12 dan lain-lain, ini beda-beda ya, beda koin, beda pinjaman karena lain-lain. Katakanlah dikalikan 10 tadi, ini supaya mudah. Artinya kalian membelanjakan uang Anda sebesar 1 juta. 1 juta naik 5%, berarti dapat 50.000. Padahal kalian modalnya cuma 100. Kalau kalian menggunakan uang 100.000, 5%, kalian akan dapat 5.000 perak. Beda kan? Padahal sama-sama naiknya. Katakanlah koin arus ini, koin AR naik 5%. Kalau kalian di spot kali 1, ini kan boleh kali 1 guys. Boleh toh? Boleh. Kalian nggak ngutang, nggak dikasih pinjaman. 100.000 naik 5%, kalian akan dapat 5.000 rupiah. Tapi begitu dikalikan 10, sisanya minjam di sini, di sini 10, kalian minjam, maka pada saat dia naik 5%, padahal sama-sama uang 100.000, dapatnya berbeda. Kalian akan mendapatkan profit sebesar 50.000. Ya kan, karena naiknya 5%. Oke. Ini kalau ngomong naik-naik sih oke lah. Semuanya juga kalau ngomong naik, semua kalau naik itu akan baik-baik saja. Tidak akan baik-baik saja pada saat harga pasar turun. Kalau harga pasarnya turun, ya pasti tidak baik-baik saja kan. Nah, tadi 100.000, kalau kita beli koin dengan kalikan 1 duit sendiri,
turun 5%, kalian akan cuma rugi 5.000 perak. Tapi begitu kalian menggunakan ini leverage 10 kali turun 5%, kerugian kalian adalah 50.000. Ingat, 50.000 rugi ya, kerugian. Turun lagi 10%, 100.000. Turun lagi, terus turun. Seandainya turun terus, maka mendekati jaminan aset yang kalian punya tadi. Kalau kalian punya 1 juta, tadi kan masih ada 900.000. Begitu minusnya mendekati 900.000, suka nggak suka, mau tidak mau, aset kalian akan disita oleh exchange. Di sini dalam hal ini adalah Binance. Maka aset kalian akan disita. Pertama-tama akan dikasih email dulu. 80% loh. Kamu sudah rugi 80%. Mau bagaimana? Mau kalian jual dengan harga rugi atau kalian tambahkan dana supaya bisa tidak saya jual atau bagaimana? Karena nanti akan saya jual paksa loh. Utangan harus saya ambil sepenuhnya. Nanti begitu kita nggak diem aja gitu ya, kita nggak tambahkan, kita nggak jual, ya sudah, begitu nanti turun mendekati aset jaminan kita sebesar 900.000, makanya akan diambil, dijual sama Binance. Ya sudah, zong, duit kita habis, bukan dimakan oleh Binance dan lain-lain. Binance itu mengeluarkan uang juga, maka jaminan diambil oleh mereka. Kenapa turun, kenapa naik? Ya harga tomat juga naik dan turun dan lain-lain. Udah, kalau yang masih ngurusin kemana uangnya itu riba atau bukan, stop di sini, nggak usah nonton. Udah jualan sate, jualan ayam, jualan itu saja ya, nggak usah ngomongin ke sini, nggak usah didebatin, nggak usah diapain. Kalau kalian nggak ngerti ya sudah, stop, berhenti. Kalau masih mempertanyakan kemana duitnya, itu duit siapa, itu dari mana dapatnya dan lain-lain, berarti itu belum ngerti dan nggak usah di kripto. Itu dunia masing-masing. Kalau mau dunia real ada dunia maya ya ada, seperti ini ada. Jadi sudah bagian masing-masing, tidak usah dicampur adukan. Kalau mau masuk enggak. Oke, lanjut. Saya kadang-kadang gergetan aja guys, gini-gini juga kadang di debat, dihujat gitu. Oke, habis itu di sini ada udah menentukan kan ya tadi ya, udah menentukan isolated duit ya, jaminannya yang ya kalau uang kita 10 juta, kita mau jaminkan 1 juta ya taruh di isolated gitu ya, jangan di cross. Kalau di cross 10 juta jadikan jaminan, aman sih aman, tapi kan kalau ada sesuatu yang luar biasa nanti kita keenakan gitu. Jadi uang kita, uang aset, segala aset dijadikan jaminan gitu kan, kalau habis kan amsong gitu kan. Kita jaminkan uang yang ya kita siap aja, namanya bisnis gitu ya. Tadi 10 kali leverage, yang ini adalah multi aset modal, itu mungkin nggak perlu kali ya. Ini adalah aset available yang Anda miliki sepenuhnya. Jadi ada 129 USDT. Mungkin kalau kalikan 15.000 ya 2 juta tadi ya, 2 juta. Berarti 2 juta itu aset yang kalian bisa jadikan jaminan sepenuhnya. Jadi kalau kalian ada 2 juta, kalian pakai 100.000 ya sudah, 100.000 saja. Cukup 1 kali itu jadikan jaminan, karena penurunannya bisa, kalau 10 kali itu tinggi guys ya. Pergerakannya inilah, kalikan aja. Kalau punya duit 1 juta, kemudian kalikan 10, kan seolah-olah beli 10 juta guys. 10 juta naik turun 1% kan tinggi gitu ya. Dia seperti itu gampangannya. Oke, jadi ini nanti suatu saat bisa dengan mudah hilang, dengan gampangnya hilang kalau kalian tidak menghitung, menganalisa pasar seperti apa, bagaimana dan lain-lain. Makanya itu beresiko tinggi. Oke. Kemudian ini marketnya, ini market itu ya harga hari ini harga ini nih. Ya paling mudah kalian harga market sajalah, nggak usah limit dan lain-lain, itu nanti next kalian belajar lebih lanjut. Tapi untuk sekarang
harga market saja. Harga market 26 dolar. Kalian mau beli 100.000 ya bisa, beli berapa ya kan dapatnya 0, gitu ya. Boleh beli pretelannya kok gitu ya, beli kecil-kecilnya karena ini kan pecahan gitu. Beli. Nah, oke. Ini market, harga pasar. Nah, di sini ini adalah persentase di sini. Ingat. Yang kalau perhatikan cuman ini aja sih, isolate. Ini begitu diklik sekali nanti ke sana akan isolate terus, nggak perlu diganti. Kemudian 10 kali dan berapa kalinya tergantung koin, beda ini. Tapi kalau masih hal yang sama akan lebih kurang. Sebisa mungkin ya jangan terlalu besar minjam. Ya nggak usah gede-gede lah, namanya minjam kan. Kemudian di sini uang yang kalian ingin belanjakan berapa persen nih dari modal. Nah, untuk 1 juta rupiah sebetulnya kalau kalian akan pakai 10% itu adalah sangat beresiko sekali sebetulnya ya. Tapi di bawah 10% bisa sih itu. Kita masih bisa beli kok. Berapa persen tuh? 3 dolar. Yang ini nih kalian bisa lihat di sini. Ini mulai 1 dolar. Minimum beli 1 dolar 15.000 boleh. 15.000 boleh kan di sini minimum. Ada boleh beli $1 lah. $1 berarti kali 10 berarti 10 dolar. Kalau naik 1% ya kalian akan kalkulasi aja gitu dapatnya berapa. Tapi otak kita akan seperti itu nanti menjadi serakah sebetulnya. Kalian target aja lah. Katakanlah kalian modal 10 dolar atau 150.000 dikalikan 10 berarti Anda menggunakan uang 1 juta untuk dagang. Itu beresiko. Makanya kalian harus betul-betul ahli dalam analisis pasar. Ahli dulu menganalisis pasar. Kemudian kalau kalian mau buy ya tinggal buy. Jadi kalian analisa naik. Karena kripto sekarang musimnya musim naik dalam jangka panjang gitu ya. Tapi jangka pendeknya tetap ada turunan guys, turun jauh ada. Dalam jangka pendek bisa naik 100%, bisa turun 50% dalam jangka pendek ada di future ya. Tapi kalau investasi jangka panjang oke lah. Tapi kalau untuk kripto berarti juga. Jadi dia bisa naik 100%, bisa turun 90%, bahkan turun lagi bisa. Ini kripto jangka pendeknya, jangka pendek ada. Oke, jadi kalian belikan mungkin maksimum 10 dolar saja, 1 per. Kalau uang kalian 500.000 atau 1 juta, nih gunakan 10 dolar satu saja. Jangan kalau lagi rugi ya biarkan saja, atau kalau rugi targetin. Saya rugi 10 dolar, modal 10 dolar. Rugi 10 dolar, buang. Mau kayak gimana pun posisinya, udah buang aja rugi. Masa bisnis nggak mau rugi sih? 10 dolar, rugi 10 dolar, buang. Nggak apa-apa. Nanti ya belanja lagi mungkin nanti ada ini. Namanya orang tuh ada salahnya, ada ruginya, wajar dalam bisnis wajar. Oke, contoh seperti itu. 10 dolar misalkan. Saya ini akan mencoba saja, tapi sebelum membeli kalian mencoba analisa dulu. Sebenarnya ada yang perhatikan kalau beli ini aja sih kok. Isolate, leverage pastikan, yang ini gunakan berapa dolar. Habis itu buy. Buy itu juga lihat dulu. Oke, lihatnya seperti apa. Di sini. Di apa sih? Ini nih, di sini. Atau di sini nih. Kalau di sini nih. Kalau ini kan kecil. Ini agak gede yang atas. Oke, di sini kalian lihat. Apa sih pelajaran yang harus kita ambil? Belajar technical analysis. Nanti videonya saya sisipkan juga di belajar membaca technical analysis, ada di deskripsi, kalian coba lihat linknya aja. Tetapi secara gambar kasar sederhananya ini adalah Bollinger Band guys. Bollinger, kalian ini klik aja. Ada MA, moving average, ada EMA, ada SAR, ada vol nih. Kalau kalian mau pelajari semua betapa rumitnya guys, lihat tuh. Rumit kalau mempelajarin satu per satu, 1, 2, 3, aduh rumit sekali. Nah, daripada kita mumet dan toh ini alat bantu saja, alat bantu analisis, kalian gunakan Bollinger Band saja cukup. Atau moving average bisa dibantu. Tetapi menurut saya Bollinger Band adalah cara sederhana buat kalian yang pemula, benar-benar pemula. Bollinger Band yang ini ya, Bollinger Band itu cara paling sederhana. Bagaimana cara analisanya? Kalian hanya perhatikan 3 garis itu saja. Garis ini garis bantu. Ini kalau posisinya sedang miring naik begini berarti arahnya arah naik.
Kalau arah naik ya kalian jangan sell, kalian arahkan ke buy pasti ya. Nah, terus kapan menentukan buy, kapan menentukan sell? Jadi pada saat ini sedang berjalan seperti ini, dia selama masih di garis atasnya, garis tengah, ya kita buy saja gitu ya. Nah, kita geserkan dulu. Dan ini adalah garis luar, garis tengah, garis bawah. Ini adalah batas atas. Kalian perhatikan saja kapan dia melanggar batas. Kapan? Ada nggak? Dia naik kena garis atas, lewat dikit turun lagi. Oke. Kemudian kalau dia terkena garis tengah, terkena berarti dia akan turun ke bawah. Kalau enggak dia mantul. Oke, mantul ke atas, kena garis atas, dia akan ke bawah lagi. Ke bawah lagi, terkena garis tengah, dia mantul lagi. Terus dia seperti itu, guys, tuh. Mantul. Kemudian dia naik, kena garis atas, turun. Kena garis tengah, mantul lagi. Kena garis tengah, ternyata jebol, dia akan ke garis bawah. Sampai ke sini nanti mantul lagi. Coba silahkan perhatikan saja. Lihat, jebolnya lain, jauh, guys. Ini adalah resiko-resiko yang kita tidak pernah tahu. Ini resiko-resiko yang orang dagang itu sebesar apa volumenya kita nggak tahu di sini. Jadi ini bisa bergerak sangat jauh, bisa juga naik sangat tinggi. Memang seperti itu. Satu hal yang lumrah, satu hal yang wajar di dalam dunia kripto seperti itu. Tapi batasan adalah nanti pada saat kita sudah turun sampai seperti ini, berapa penurunannya, dia akan berusaha mencapai titik ini nih. Yang ini, lembah terdekatnya. Dia akan turun terus, menjebol tadi kan ya guys. Sampai mana? Sampai kira-kira mendekati ini. Atau karena sedang arah naik, dia akan naik di atasnya. Kan dia agak miring gitu ya. Betul, mungkin akan sampai sini dia sudah mulai nanti hijau. Setelah hijau beberapa candle, kalian boleh buy, dia seperti itu. Itu ada analisis. Jadi tidak serta-merta begitu sampai ujung sini kemudian kita buy, itu jangan. Tunggu dulu. Mungkin ini sedang koreksi lagi ke bawah lagi. Ke bawah lagi, ke bawah lagi karena belum hijau sampai mendekati lembah. Oke. Atau kalau sudah agak berisiko ya kalian jangan beli. Cari yang lain saja. Cari yang lain karena itu sudah turun terlalu dalam, mungkin memang sedang koreksi. Ini sedang turun kalau seperti ini. Ini candle, oh ya, ini adalah candle per menit guys. Satu candle bergerak 1 menit ya. Kalian bisa 15 menit, 15 menit begini, 1 jam begini, 1 hari begini, 1 minggu begini. Dalam hitungan 1 minggu dia pernah naik sampai ke 1.400, 1,2 dolar gitu ya. Kemudian dia turun sekarang. Kalau Anda begini apa masih naik? Ya mungkin naik. Kalau daily kemarin sempat naik dan sedang turun, sedang berusaha turun. Tapi mungkin naik ya berapa hari, dalam berapa hari ke depan mungkin gitu ya. Dalam jam sedang mulai turun. Turun. Ini adalah kok ada hijau ada merah. Sama aja guys. Ini 1 jam. Ini 1 hari. Artinya dalam 1 hari dia tuh pernah naik dan turun. Ini dalam 1 jam ini naik dan turun segini kan, karena naik dan turun dalam 1 hari jadi ya coaknya jadi buntut doang tuh, padahal di dalam buntut ini ya ada ini karena candlenya per jam, diganti 15 menit ya banyak tuh. Ini 15, 1 jam, jam setengah, terus gitu turunnya seperti itu. Nah posisi begini bagaimana? Berarti kan dia seperti analisa pertama bahwa dia akan naik menembus yang garis atas, turun, harusnya mantul, ternyata nggak jadi mantul, dia mau turun, udah nembus. Apakah nembusnya ini akan berhenti di sini atau akan ke sini? Rata-rata begitu menembus, kalau tidak ada orang baru, orang kalian datang atau siapapun di dunia tiba-tiba beli dengan jumlah banyak,
maka dia akan terus turun atau bahkan malah menjual gitu ya. Begitu orang wih panik menjual, dijual puk tambah jatuh gitu guys. Nah ini sampai bawah sini paling tidak harus sampai lembah terdekatnya. Lembah terdekatnya mana? Yang ini, pertemuan antara merah dan hijau di bawah itu dia akan mencoba menembusnya. Kalau nggak menembus karena dia sedang arah naik seperti tadi, mungkin di atasnya sedikit, jadi belum bisa membeli. Mungkin kalian bisa short sell, tapi kalau kalian seperti itu akan lebih banyak nanti gagal. Sebaiknya ikut tren saja. Secara global, secara harian, secara weekly, memang kripto sedang naik, ya kalian usahakan buy saja. Kalau sedang turun, ya sudah, tunggu saja, nggak usah dagang, wong lah harganya lagi turun kok. Lagi turun ya nanti saja belinya pada saat mau naik gitu. Oke, kalau kalian beli terus ya nggak apa-apa juga sih, beli kan tambah rugi, beli ya nggak apa, kalau duitnya besar nggak apa-apa ya. Tapi kalau kan duit ini ngomongin duit kecil, jadi kita pengen dagang buy moment aja lah. Kalau momennya sedang naik ya kita beli posisi murah nih. Oh mau naik, bukan sudah naik. Kalau sudah naik ini udah naik, di sini udah naik. Tapi kalau mau naik di sini kan mau naik tadinya mau naik, beli kan oke kan. Atau turun, dia pas turun ke sini udah mau hijau mau naik, kalian beli. Di sini dia sedang turun, jangan beli, sama aja beli pisau jatuh. Tunggu dulu sampai ada tanda-tanda naik sedikit. Kira-kira tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya hijau. Kenapa hijau? Ya lihat ini garis bantu ini tadi. Garis bantu ini adalah garis bantu untuk melihat yang di sini, pertemuan ini. Kenapa sih harus ada begitu? Karena orang pada order booknya di situ guys. Karena orang pada naruh harga di situ. Contoh, kenapa dia harus turun ke sini, ke garis yang ini nih, 0,24 nih. Kenapa kemungkinan begitu 0,24 orang ke sana? Di 0,24 di sini ada 2,5 juta koin yang pada ingin beli. Pasti begitu turun sampai sini sekian banyak loh orang mau beli. Ini duit sebanyak ini loh di sini. Begitu duduk barangnya sedikit, otomatis dia balik ke atas, naik gitu. Begitu juga ke atas, naik sampai atas sampai harga 0,28, ini 0,27 nih. Seandainya naik nanti ke 0,28, ini ada orang ngasih bandrol, orang mau jual barang, 0,28 sebanyak ini guys, 1 juta koin sedang ada di sana, orang ada jual di sana. Kalau pas sampai ujung 0,28, pembelinya lebih sedikit daripada penjualnya, ya dia turun. Yang jual udah sebanyak nih, banyak barang berarti kan. Begitu pas sampai ujung sampai 0,28, tiba-tiba orang yang ngejualnya ternyata, yang membelinya ternyata sedikit, banyak orang ngejual, ya dia malah turun gitu. Ya seperti itu sih pada prinsipnya. Kenapa dari garis-garis, kenapa sih kita harus begini kayak membaca suatu? Ya karena memang ada order book itu tadi. Ini orang, kamu juga bisa beli kan seperti itu. Oke deh, saya mau di sini misalkan nih di 0,227 saya mau beli, bisa? Ya bisa. Kalian tinggal buy limit ini tadi kan, buy limit namanya, limit, tentukan harganya di situ, harganya taruh di mana, nanti setelah menyentuh apa harga pasarnya adalah sebesar itu, ya kalian akan kebeli di situ. Naik atau turun tidak tahu, banyak-banyakan orang di sana aja. Kalau di 0,2 ternyata di sini berapa? 0,225, 0,22 ini sedikit guys yang beli. Begitu sampai menyentuh sini bukannya akan naik. Soalnya apa? Yang mau beli sedikit. Mungkin barangnya nggak banyak atau barangnya melimpah, yang beli sedikit. Berarti akan tambah turun gitu. Kalau di sini, kalau menyentuh sini berarti kemungkinan besar akan tambah turun. Tapi kalau menyentuh sini, ini karena di sini ini ada 3 juta 024 0,25 tadi udah nyentuh ya.
Sekarang di 0,25 tuh sedang naik lagi karena banyak barang. Ini kalau nyentuh ke 0,28 lagi baru dia akan naik dan turun. Jadi harga orang yang pertama di harga market inilah yang menentukan. Kalau jam ini sedang banyak yang beli jam ini di harga market, harga pasar, ya harga akan menentukan mau naik atau turun. Yang pasti di situ ada harga yang dibandrolin. Yang kalau yang ini adalah orang mau membeli seharga ini, berarti orang yang punya duit. Di sini adalah orang yang punya barang. Gua mau jual barang gua, boleh, tapi harganya ini. Gua punya duit, mau kok beli, tapi harganya ini. Seperti itu. Makanya kita baca diwakili oleh candle-candle ini, diwakili oleh garis-garis ini, diwakili oleh angka-angka ini. Maka kalian harus belajar di sini saja. Oke, ini apa sudah naik atau belum? Belum, tunggu saja. Nah, ini udah mulai ya, dari buy menit sudah mulai hijau. Mungkin sudah boleh waktunya beli, sudah bisa sedikit kita lihat lagi. Sudah mulai sedikit ya, di 3 menit, di 5 menitnya juga baru mulai hijau. Tetapi kalau melihat di dailynya harusnya naik, di hariannya harusnya memang sedang turun, di jamnya sedang turun, di 15 menit juga seharusnya mantul dan mencoba naik, seharusnya kan seperti itu. Itu analisis, bisa benar bisa tidak. Katakanlah di sini oke lah, sudah titik ini saya putuskan untuk beli atau enggak ya. Kalau ngelihat di sini bagaimana, kita baca di sini harga pasar bagaimana, sedang ramai atau tidak. Katakan mungkin ini bisa turun lagi, ya bisa. Dan itu lihat dia turun lagi. Karena ada kekuatan, ada tidak. Seperti ini kalian harus membaca juga. Kenapa dia harusnya trennya naik, kok tiba-tiba dia udah nggak miring lagi kan, artinya kan miringnya ke sini, kok tiba-tiba jadi miringnya gini. Berarti sudah mulai kurang, kemungkinan turunnya menjadi lebih besar di menit-menit ini sampai berapa menit ke depan. Kalau ngelihat menitnya seperti itu, tapi kalau ngelihat 1 jamnya kan masih turun juga. Berarti dalam 1 jam ke depan mungkin dia masih akan turun, belum tahu. Seperti itu ya. Oke, dia seperti ini. Di 15 menit juga masih memerah, artinya masih mau turun ke bawah. Walaupun di 1 menitnya tadi sudah mulai hijau sebentar, tapi nggak kuat, ternyata turun lagi. Ini yang begini-begini kalau ragu tidak usah dibeli, jangan dibeli karena masih ada kemungkinan turun lagi. Kecuali nanti di 15 menit sudah menghijau agak tinggi, kemungkinan nanti akan beberapa candle lah. Sebaiknya sih walaupun ketinggalan, lebih baik ketinggalan, misalkan seperti ini harusnya turun, ketinggalan kan, ya nggak apa-apa, ketinggalan 2 candle nggak apa-apa, lebih baik karena 2 candle penentu. Seperti ini tadi, ini udah 3 candle 3 menit ternyata turun juga kan. Padahal tadi kalau hijau beli, iya bisa beli, tetapi ada resiko. Begitu naik ke sini 3 lilin ini, nyatanya orang pada jual lagi. Ini jual lagi kan. Nah, lebih baik kita tunggu, lagi pun arahnya sudah anomali. Anomali apa? Sudah tadinya miring, jadi agak-agak begini gitu. Itu kan namanya anomali. Belum tahu apakah harus beli atau tidak. Dan ini yang harus diputuskan guys, begitu. Nah, itu mulai hijau. Tapi pasar kan seperti itu. Pasar itu ya selalu begitu. Kita tidak bisa prediksi harga tomat hari ini berapa, besok berapa, nggak tahu. Mau tomat, mau emas, mau cabai, mau tidak ada yang bisa memprediksi masa depan tuh, nggak ada. Termasuk trading ini. Cuman kan kita bisa menganalisa kira-kira di Jawa atau di mana. Sekarang di sana mulai musim panen cabai. Begitu musim panen cabai, dikirakan panennya nanti bulan depan tanggal sekian panen. Berarti harga sedang murah-murahnya. Lah, kalau sedang murah-murahnya, ya kalian jangan nyetok cabai sebanyak-banyaknya dalam waktu ini karena sebentar lagi akan turun. Jadi kalau beli hari ini masih mahal karena belum panen. Begitu panen dia akan turun. Makanya justru nanti pada saat musim panen, ini ngomongin jangka pendek, jangka panjang ya. Jadi kalau musim panen kalian bisa tahu di sana ternyata truknya guling,
ternyata banjir dan lain-lain, ya transportasi terganggu, kalian bisa menganalisa, oh harga cabai ini pasti akan naik nih gara-gara pengiriman dari Lampung ke sini terganggu karena arus lautnya gede, terganggu. Berarti stok barang saya ini saya simpen dulu deh buat besok, atau saya naikkan harganya, boleh beli tapi harganya agak naik karena stoknya agak berkurang. Nah itu pasar seperti itu guys. Mau pasar ini, pasar cabai sama saja, spekulan, ujung-ujungnya spekulan. Ya spekulan kan spekulasi, tapi spekulasi terukur, terstruktur, profesional. Semuanya spekulasi karena nggak ada yang bisa baca masa depan, kok nggak ada jaminannya. Apa kalian beli rumah itu harganya akan naik, nggak ada jaminan apapun. Oke, itu seperti itu guys. Begitu ini saya belum bisa memutuskan beli, tapi kalau untuk sekedar dicoba nanti saya akan cobain mana ya, soalnya belum ada yang waktunya membeli. Ini juga waktunya turun, ini kan waktunya turun, berarti saya harus, ini sudah isolated, oke. Ini sudah 10 kali, oke. Nggak apa saya 20 kali ya, tapi ini bukan rekomendasi, kalau bisa sekecil mungkin. Kemudian saya taruh di $10 saja, $10 lah kira-kira seperti itu. Kemudian saya sell karena mungkin turun guys, karena barangnya banyak, sedang banyak barang, pembelinya sedikit, ya saya sell gitu ya. Oke, confirm sell. Jadi di sini guys. Oh sorry, ini limit, saya cancel dulu. Ini limit nih, market sajalah, kelamaan kalau limit belum tentu dapat. Nanti kalau udah ahli boleh ke sana-sana lah. Nah ini di sini, kemudian isolated 20 kali saya set, oke. Kemudian sell, maka akan ada di sini posisinya. Kalau dia turun ya untung, kalau naik ya rugi, itu kan rugi tuh. Kenapa sih saya kok nge-sell, menjual gitu? Ya karena memang jamnya turun, tetapi kalau kita lihat di sini di time frame dari 1 minute sudah mulai naik lagi gitu ya. Tapi kalau ngelihat 15 menit harusnya bisa sampai sini, 1 jam juga harusnya akan turun minimal setengah sini, dalam 1 hari juga akan turun sampai kuning, dan seperti itu namanya analisis. Semuanya analisis, sama seperti kalian analisa cabai, bagaimana caranya cabai akan naik atau turun dan lain-lain lah gitu. Pakai ilmu kalian, pakai ilmu matematika kalian, ilmu logika dan lain-lain. Oke, sudah cukup panjang. Mudah-mudahan ini buat kalian yang betul-betul sampai ke akhir video, berarti kalian betul-betul yang mau belajar. Jadi kalian hanya satu dari sekian puluh orang yang mau sampai titik ini. Biasanya jarang, biasanya nggak akan ada, kecuali ya kalian yang betul-betul serius. Apalagi saya itu orang yang masih baru dibanding mereka yang sudah besar, pasti akan sangat sedikit. Tapi saya yakin ilmu kalian akan dapatkan dan pasti akan ada manfaatnya. Saya juga ngikutin ilmu orang lain dari kemarin-kemarin. Saya juga coba membagikan pengalaman saya, uang yang sudah habiskan berapa, sudah banyak saya habis. Jadi makanya kalian jangan lakukan terburu-buru lah. Maksudnya belajar dulu, udah belajar aja. Oke. Ini kan kalau ngelihat sini kita sudah untung karena sudah $2 kan. Keuntungan sudah $2 karena kita melihat di sini dia terus turun seperti itu. Turun kapan? Waktu mau menjual. Biasa saja, jadi patokan adalah ini, garis merah ini, atau pertemuan antara hijau dan merah ini, karena itu ada wakil saja ya. Mungkin akan turun lagi ya, mungkin. Tapi kalau kalian mau taking profit ya nggak apa-apa, $2, $7, $2 toh sudah 30.000, ya kan? $3 ya sudah 60.000 lah ya, lumayan lah guys. Jadi kalau seperti itu ya, tapi nggak usah serakah-serakah amat sih sebetulnya sih. Anggap aja kalau 100.000 itu orang lain kerja jungkir balik 100.000 guys, 1 hari loh. Ini kita dalam beberapa menit kita bisa dapatkan. Memang ini beresiko, tapi kalian hanya satu tadi, kontrol itunya, kemudian kontrol emosinya. Cukup cari waktu yang ini, kalau enggak kerugiannya jangan ini. Kalau bisa ada pasang stop loss di sini, stop loss di sini. Kerugian mau berapa persen
Misalkan mark price di 17% tuh ruginya tuh di sini. Dolarnya ya. Tinggal confirm. Ya artinya lu tinggal SL-nya di angka sekian persen lebih kurang, dolarnya adalah ini, ya sudah, berarti kalian akan tertutup atau terpilih secara otomatis gitu ya. Kalau di sini kalian bisa atur di mana. Kalau yang tadi itu enggak, itu ini ya, ini udah $5 ya, seperti itu. Jadi kok enak ya, enggak, kelihatannya enak tapi enggak gampang ya, susah lah. Artinya makanya kalian coba belajar lagi, ini adalah awal saja. Dan enak, ini $5 kali 15.000 kan sudah 80.000. Sebentar kan saya baru ngomong bla bla udah segini. Inilah, ini ya gampang. Apa gampang? Ya gampang karena saya udah sedikit agak ngerti, sudah agak pengalaman. Coba kalau kalian awal-awal sekali oke, dua kali oke, lama habis duit kalian. Percayalah ya. Oke. Itu saja mungkin untuk video kali ini. Tetap terus belajar. Belajar di mana saja. Dari mana-mana, jangan harus belajar aja terus. Pakai logika juga, logika pasar seperti biasa ya. Jangan hanya berpandang ke sini aja. Jadi aplikasikan di dunia real dengan dunia ini, ternyata sama aja. Oke, thank you, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ini adalah bukan rekomendasi, belajar dulu. Terus silahkan bertanya kalau kalian belum paham. Kemudian kalau masuk juga tetap ikuti langkah yang ketat, pintar analisis, pakai logika, dan mudah-mudahan kalian berhasil. Thank you dan bye-bye.